Selamat sore, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SHM Makes. Seperti kita tahu, AJK telah diciu ya, atau cabut izin usaha. Jadi di sini saya mau menjelaskan lebih kepada prosesnya ya. Kalau suatu perusahaan sudah diciu, artinya harus segera ditunjuk tim likuidator ya. Dalam hal ini dalam 30 hari sudah harus terbentuk tim likuidatornya. Kemudian tugas tim likuidator tentu dia nanti akan mengumumkan, memberitahukan ya di surat kabar segala macam untuk mendaftarkan tagihan dan sebagainya ya. Nah cuman belajar dari pengalaman Wana Arta, tentu tim likuidator ini akan ditunjuk ya, akan ditunjuk, dan ketika nanti tim likuidator ditunjuk, tim likuidator nanti akan bicara bahwa kemungkinan besar akan terjadi sama seperti yang terjadi pada Wana Arta. Tim likuidator ini bisa bicara bahwa ya kami tidak bisa bekerja karena diduga kuat. Dia akan bicara bagaimana kami bisa bekerja kalau aset-asetnya disita oleh Barreskrim, kan begitu. Jadi banyak orang yang selama ini bicara lah, kalau ada tim likuidator udah ditunjuk, udah aja biarkan tim likuidatornya bekerja, tinggal bagi-bagi aset, selesai semuanya. Jadi banyak orang yang tidak sama sekali berpendidikan likuidator, tidak pernah belajar tentang apa itu pendidikan likuidator, asal ngomong. Diduga kuat, tong kosong, nyaring bunyinya, begitu ya. Banyak lawyer atau advokat yang tidak belajar dan tidak bersertifikat likuidator bicara seperti itu. Kenapa? Karena nggak tahu knowledge-nya, nggak tahu pengetahuannya ya, dia nggak tahu knowledge-nya seperti apa. Nah kalau nggak tahu pengetahuannya, kemudian ngomong di YouTube, kemudian ngasih pencerahan kepada nasabah, padahal dia tidak berkompeten. Karena kalau berkompeten, bukan kita mendewakan pendidikan, tapi paling tidak kita pernah belajar dan pernah bertanya pada orang yang lebih dulu bisa dari kita, sehingga kita tahu dan paham tentang proses likuidator itu. Masa saya dengar dari nasabah, ada yang bicara juga, diduga ada oknum yang berbicara, dengan proses likuidasi udah tinggal bagi-bagi aset karena udah ada instruksi daripada OJK, tinggal jual aja aset dari pemegang saham, jual aja aset daripada direktur, langsung dibagiin kepada pemegang saham. Artinya apa? Diduga kuat dia ya nggak ngerti tentang proses likuidasi itu apa. Ya terus terang hari ini pun saya baru juga selesai membantu menguji di salah satu untuk kompetensi likuidator. Saya baru uji, ada sekitar 60 orang yang peserta, 20 orang kebetulan yang baru saya uji ya di situ. Ya. Jadi di sini untuk ujian likuidator itu ada soal-soalnya, ada standarnya ya, kita mesti ujian. Nah, orang nggak pernah ujian, nggak pernah berpendidikan, nggak pernah belajar, tiba-tiba ngomong ya, wah itu karena ada instruksi tertulis dari OJK tinggal bagi-bagi aset. Nggak begitu. Ya sekarang contoh, direktur utama ya, dia punya aset memang ya, direktur utamanya. Dia tapi nggak merasa bersalah. Ya, dia bilang dia nggak merasa bersalah misalnya. Ya, atau merasa bersalah pun dia juga mungkin tidak rela asetnya main diambil dibagi-bagi begitu. Dia tentu akan nyewa lawyer untuk mempertahankan asetnya. Jadi kalau jadi likuidator, yang dalam likuidasi itu bukan si direktur utamanya, tapi yang dalam likuidasi itu perusahaannya. Artinya yang tim likuidator inventarisir dan jual adalah aset-aset AJK. Nah ketika aset itu kebetulan dari tim likuidator merasa ada yang seharusnya milik perusahaan tapi nyangkut ataupun dalam OJK diperintahkan tetap harus bertanggung jawab daripada si direktur utama, maka kalau ketika direktur utama tidak dengan rela mau menyerahkan asetnya, dia akan mempertahankan. Berarti tim likuidator bukan dengan seenaknya ambil itu aset, suruh pergi orang yang punya rumahnya misalnya atas nama direktur utama itu, kemudian langsung dijual. Nggak begitu. Tim likuidator harus melakukan gugatan dulu. Ya kalau bikin laporan polisi ya bikin laporan polisi dulu kalau ada dugaan penggelapannya. Kalau nggak ada dugaan penggelapannya harus gugatan perdata dulu. Nah gugatan perdata untuk ngambil aset direktur utama itu harus makan waktu juga lama, PNPT MAPK ya. Ini yang saya perlu jelasin ya. Nah itu makanya untuk yang main bicara katanya gampang prosesnya segala macam,
mohon maaf lah, Anda sekolah dulu lah dulu ya. Kalau udah sekolah, udah ambil pendidikannya, udah belajar, baru bicara. Ya saya juga sama, bukan saya merasa pintar, saya juga dulu sekolah dulu, saya ambil dulu pendidikannya sampai saya diuji dulu, baru saya punya gelar CLI-nya, Certified Liquidatornya. Ya kalau nggak sekolah dulu, nggak diuji dulu, ya jangan kita merasa diri pinter, nggak bisa. Sekarang pun saya masih mau belajar, ya itu sebabnya kenapa saya usulkan waktu itu Sol segala macam, karena inilah rumitnya kalau sudah diciu. Bukan saya jadi lawyernya Kresna atau lawyernya AJK, enggak. Ya sekarang dengan udah diciu pun saya sudah jadi bentrok lagi juga dengan mereka, karena mereka juga udah pasti tidak akan mau lagi seenaknya mau mendengarkan pendapat-pendapat sekitar lagi, karena ya tujuannya kalau di Sol kita sama-sama damai, kalau diciu bagaimana? Ya kan begitu. Nah tinggal kita mesti cari jalan tengah lagi. Apa yang membuat kita bisa cari jalan di tengah lagi supaya kita tidak tercerai-berai kemudian menang jadi arang kalah jadi abu. Saya nggak tahu apakah pihak AJK masih bisa berdamai dengan kita. Belum tentu juga gitu kan, karena sudah diciu posisinya kan gitu. Ya, nah inilah yang saya bilang menang jadi arang kalah jadi abu. Dengan diciu sentimen pasar menjadi negatif. Itu betul. Nah sekarang saya mau kasih tahu lagi ke teman-teman apa itu proses likuidasi. Ya jadi proses likuidasi dia kan memang harus inventarisir ya, dia daftar ya, nanti orang-orang daftar tagihannya segala macam tuh. Ya, kemudian aset-aset tadi yang bisa dilakukan inventarisir aset AJK, tapi aset AJK nggak akan bisa dilakukan apa-apa karena dalam proses disita oleh Bareskrim kan begitu. Nah, sitaan dari Bareskrim ini yang mengunci kan, karena dia berarti harus naik dulu ke jaksa, ke PN dulu, ke PT dulu, ke MA dulu, ke PK dulu. Artinya likuidator kemungkinan besar akan bicara kita nggak bisa lakukan pemberesan karena asetnya disita. Kita nggak bisa masuk ke kantor karena disegel kantor AJK-nya. Itu yang diduga akan dibicarakan oleh tim likuidator. Nah, kemudian terjadi masalah lagi. Ya, saya juga sebenarnya bisa juga sih bikin iklan sekarang, daftarlah kepada saya untuk kita laporan pidana. Per orang untuk bikin laporan pidana adalah bayar sekian misalnya. Ya, saya kasih iklan nih. Saya juga pengen selesai nasabah saya. Saya kepingin juga kalau perlu lakukan itu. Tapi saya mikir lagi, kalau saya bikin laporan pidananya lagi, ya apakah itu tidak membuat nasabah makin terpuruk? Ya kan, makanya lebih baik tadinya saya pikir kalau bisa ada jalan damai, kita minta supaya CIU dibatalkan, ya kan, dengan cara kita nasabah rame-rame kan melakukan gugatan tun, ya kan, ya mendesak juga AJK untuk melakukan gugatan tun supaya CIU-nya dibatalkan, karena kita takutnya juga AJK malah menerima dia di CIU sekarang. Ya udah bagi-bagi aja tuh aset saya, silakan kalian ribut dengan yang sekarang laporin saya ke polisi. Ya sudahlah di CIU kalian yang minta, katanya AJK-nya nggak mau berupaya menerima dia di CIU. Saya makanya mensomasi AJK, justru Anda saya minta untuk AJK ini melakukan, buktikan kalau Anda nggak mau di CIU, Anda harus gugat tun, ya jangan ada diem aja. Jadi kalau Anda diem aja, justru saya dari nasabah mensomasi Anda berarti kepingin di CIU, Anda yang kepingin kita ini jadi diduga dibayar pakai rempah-rempah, ya justru Anda kami somasi untuk segera melakukan gugatan tun terhadap OJK. Jangan seolah-olah ya kita pasrah udah di CIU katanya. Karena apa? Ini jadi akan menyulitkan kita kalau memang dalam status di CIU ini. Nah, siapa yang dirugikan? Kenapa? Tim likuidator tadi saya udah bilang ya cara kerjanya. Ya kami akan lakukan pemberesan. Tapi kalau dari pemegang saham yang diperintahkan maupun dari direktur atau dari manapun juga yang diperintahkan, katanya ada perintah tertulis oleh OJK untuk kasih asetnya, mereka nggak mau kasih asetnya, dan mereka pun juga sedang disita oleh Bareskrim, dan untuk dapat itu pun mereka merasa misalnya nggak salah, kita berarti tim likuidator kan harus melakukan gugatan perdata yang makan waktu PNPT MPK, nggak bisa langsung main ambil, itu asetnya direktur utama sini, keluar lu direktur utama, saya langsung jual lelang, nggak bisa begitu, perlu upaya hukum.
Ya, bukan langsung sifatnya serta-merta. Beda kalau dengan cara PKPU atau dengan cara permohonan pilot yang seperti saya pernah jelaskan di dalam YouTube saya waktu saya lakukan terhadap Wana Arta. Ya, itu yang saya mau jelasin. Kemudian akan terjadi masalah baru lagi apa? Ketika nanti yang lapor pidana ini kan jalan nih ya, laporan pidana ya dari polisi ke jaksa, ke PN, PT, MA, kemudian PK. Kan nilai saham menjadi turun. Nah kalau nilai saham udah menjadi turun, nanti 3 tahun lagi juga udah nggak ada apa-apanya. Seperti saya contoh, ada perintah bayar dari First Travel sampai sekarang siapa nasabah yang dapat untung dari perintah bayar itu? Kan belum ada. Ya kan, diduga kuat belum ada. Padahal itu perkara udah jalan 7 tahun kali. Ya. Nah ini kan sama, AJK kan kita harus tungguin. Kalau yang kemarin CIU tidak terjadi, PKU dibuka, solnya berhasil, nasabah kan terbayar. Nah sekarang bisa aja dari AJK juga menerima aja lah, saya tidak akan gugatun kata AJK, mau apa kita? Ya udah kata perintahnya kan sudah CIU, ya biar aja tim likuidator bekerja. Ya tim likuidatornya seperti yang terjadi pada Wana Arta gitu kan. Nah itu akan bilang seperti itu. Ya setelah itu nanti terjadilah nih ya, selesai proses pidananya. Ada perintah dikembalikan kepada korban misalnya ya, dan dikembalikan kepada seluruh nasabah misalnya, bahkan kayak Indosuria misalnya ya. Nah kemudian jaksa kan mau bagiin. Nah ketika jaksa mau bagiin, tim likuidator bilang kami juga secara undang-undang yang berhak mengajukan. Tim likuidator menggugat jaksa, dia bilang kita yang berhak membagikan kok jadi jaksa. Terjadi lagi nih gugatan jaksa lawan tim likuidator. Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi. Ya, itu yang saya mau bilang proses hukumnya. Tapi kalau kemarin Sol ada kesepakatan 3-5 tahun diberesin. Jadi bukannya saya jadi lawyer AJK. Sekarang AJK pun juga mana pernah mengundang saya sebagai ketua tim 5 misalnya, dari perwakilan nasabah ditunjuk jadi salah satu mewakili likuidator. Saya nggak tahu. Nah saya mensomasi justru kepada AJK supaya kita dari ketua tim, saya selaku ketua tim 5 yang mewakili beberapa nasabah, sekali lagi saya kasih tahu ya, saya tidak mengajukan diri sebagai likuidator. Ya, jadi banyak suara-suara katanya Pak Beni mau mengajukan diri. AJK-nya juga belum tentu juga mau terima saya jadi likuidator. Dia tidak berbuat bodoh dong. Kalau Sol, oke, kita berdamai. Kalau Solnya nggak tercapai, AJK-nya juga belum tentu mau berdamai sama saya dong. Wong di CIU, ya kan kita kan sifatnya berseberangan. Mana mungkin dia mau tunjuk ketua tim 5 jadi likuidator, dan saya tidak mengklaim diri saya mewakili seluruh nasabah. Saya selalu bilang ditunjuk, kebetulan yang waktu itu kita mewakili OJK, difasilitasi oleh OJK, dibentuk nasabah yang berunding. Waktu itu saya ditunjuk oleh teman-teman jadi ketua tim 5, dan saya mewakili beberapa klien saya. Tapi saya bersedia membantu yang sakit, yang tua waktu itu, yang lansia, yang saya iba, kemudian yang butuh buat bayar anak sekolah. Saya suka kasihan juga, takut putus sekolah, saya suka bantu. Boleh tanya ke para nasabah yang pernah saya tolongin, yang kebetulan bukan klien saya, dan saya juga ada yang saya tolong karena saya iba, memang saya nggak minta imbalan waktu itu karena saya kasihan, karena sakit bener-bener. Ya kan, bukan saya mengaku-ngaku, tapi dengan klien saya tentu memang betul saya ada kesepakatan dong, saya dapat suatu penghargaan, sukses fee dan sebagainya. Nggak mungkin ada lawyer yang gratis semuanya. Tapi nasabah saya pun setuju. Kalau ada beberapa nasabah yang memang saya bantuin karena kondisi sakit, mereka pun merasa menabur karma baik karena kasihan itu sakit gitu ya. Jadi kasihan, kalau nyawa kita bisa selamatkan kan kita hitung karma baik. Nah makanya saya juga mempertanyakan kepada pihak AJK, apakah kita masih bisa berdamai dengan cara ada betul-betul juga menggugat tun daripada OJK, dan Anda jangan diem aja dong seolah-olah pasrah. Ya sudah, silahkan tim likuidator bekerja. Ya, nah kalau begitu kan berarti seolah-olah jadi malah Anda tidak bersahabat dengan kita. Karena katanya Anda bilang menang jadi orang kalah jadi abu, jangan diciu. Ya kalau Anda diam aja seolah-olah menerima diciu, ya kami mensomasi Anda dong justru. Ya masa Anda malah jadi mau berbuat
diduga merugikan nasabah dengan diam aja dan tidak melakukan upaya hukum apapun, baik gugatan turun dan sebagainya, ya kan? Dan kami juga mendesak dong, Anda juga kalau merasa dirugikan bersama-sama dengan kami melakukan upaya hukum gugatan perdata juga terhadap OJK dong, yang mana kalau perlu juga dugaan kerugian ini juga disilahkan dilakukan gugatan terhadap pribadi-pribadinya kalau dipandang ada salahnya dan karena lalai dengan melakukan permohonan sita jaminan misalnya dan sebagainya, kan begitu ya. Karena jangan sampai nasabah seolah-olah sekarang diadu, silakan Anda merasa dirugikan menggugat OJK, sementara dari AJK-nya tidak ada melakukan upaya hukum apapun. Ya tentu kami somasi dong AJK, ya kan, gimana gitu kan. Nah kemudian ya saya sampai sekarang juga tidak pernah ada pemberitahuan dari AJK sebagai ketua tim 5 seperti yang dulu disebut-sebut dan sebagainya akan dipanggil untuk duduk bersama untuk boleh ikut menunjuk tim likuidator, dan kemungkinan tim likuidator belum tentu dari nasabah dari tim 5. Nah fairnya kan tentu saya juga minta dong ada perwakilan kita dari nasabah untuk duduk jadi tim likuidator di situ supaya fair, ya kan. Nah ini yang saya juga minta kefairan daripada AJK untuk meng-ACC tim likuidator yang ditunjuk oleh perwakilan nasabah, dalam hal ini yang ditunjuk oleh kami para nasabah yang mempunyai kredibilitas, memiliki fair di tengah-tengah, tidak merugikan siapapun. Nah itu yang kita minta ya. Dan AJK juga mesti mau juga melakukan berbagai upaya hukum terhadap OJK, ya jangan diam aja seolah-olah menerima begitu ya. Karena saya udah jelaskan tadi ya. Jadi kalau tadi ada nasabah bilang, Pak Beni kok minta gugatan, mau bikin gugatan perdata segala, malah kita jadi kehambat 3-4 tahun. Jadi saya kasih tahu itu terpaksa kita lakukan. Kalau tim likuidatornya bisa lakukan langsung bagi-bagi aset, langsung kita dibagiin aset yang ada langsung dibagikan kepada kita, ya saya pun diam. Ngapain kita gugat perdata? Ya suruh tim likuidator, paling enggak saya minta buat klien saya juga terbayar. Yang jadi masalah kan tim likuidator diduga kuat pasti akan ngomong, saya nggak akan bisa bekerja karena ada gugatan pidana, lagi sita-sita, ada laporan pidana di mana aset lagi pada disita semua, kita nggak bisa masuk, dapat data susah, ya kan. Nah kemudian katanya suruh nungguin proses pidananya supaya asetnya lepas baru bisa tim likuidator bekerja. Nah kalau begitu caranya, nungguinnya kan 3-4 tahun lagi baru tim likuidatornya bisa jual-jual itu aset. Nah pas Ajaksa mau jual, tim likuidator kan merasa ada diduga kuat punya bagian upah juga. Wah kalau kita nggak kerja gimana nih katanya, kan nggak lucu. Dia bikinlah gugatan perdata, katanya harusnya kita yang melakukan bukan jaksa katanya, kan begitu. Karena jaksa nanti ada perintah dari pengadilan kan dibagikan kepada para korban katanya, ya kan, jaksa suruh eksekusi, ya kan. Sementara likuidator juga merasa kami ditunjuk undang-undang, kami yang lelang. Nah jadi bukannya Pak Beni ini mau bikin gugatan perdata atau mau bikin permohonan PKPU misalnya untuk menguntungkan diri sendiri supaya jadi rame, jadi panjang. Bukan, saya udah bilang kalau saya kepingin rame, pingin panjang-panjangin, tentu saya nggak akan bikin acara udahlah kita berdamai untuk solve. Nah setelah diciu, ya posisinya kita masih belum tahu apakah kita tetap masih bersahabat atau jadi berseberangan. Nah saya sempat bicara dengan AJK, saya memang minta ya kalau memang masih mau bersahabat ya Anda lakukan upaya hukum, menunjukkan, jangan bilang kita bersahabat tapi Anda seolah-olah menerima diciu. Ya habis itu pasrah, udah aja sekarang kita konsentrasi bentuk tim likuidator. Dengan tim likuidator dari nasabah tidak dilibatkan, apa bedanya berarti dengan Wana Arta, kan begitu. Ya, jadi demikian dari saya. Jadi untuk kedepannya lewat YouTube ini saya sudah jelaskan ya kenapa dari saya menyarankan ada langkah hukum, ya ada beberapa cara, baik dengan permohonan PKPU karena perusahaan tersebut sudah bukan lagi perusahaan asuransi, tapi seperti yang saya pernah ceritakan dalam YouTube saya Wana Arta. Ya jadi mudah-mudahan ada pengurus yang bisa bekerja untuk mencari jalan terbaik untuk para nasabah atau kita, ya, atau dengan berbagai upaya lagi gugatan perdata segala supaya bisa mediasi dengan OJK dan dulu juga dengan pejabat-pejabatnya. Ya kenapa sampai terjadi ciu ini, ya. Dan sekali lagi
saya bukan plan bilang sebentar sol, sebentar kreditur preferen. Tentu kalau di CIU kita juga berharap jadi kreditur preferen. Nah, secara undang-undang, kalau perdamaian AJK masih minat, tentu poin-poin yang sifatnya masih dalam konteks perdamaian itu masih bisa berlaku. Tapi sepanjang mengenai pasal-pasal bahwa kita sudah berubah jadi sol, itu tidak berlaku, batal demi hukum, sepanjang urusan solnya ya. Kalau yang lain-lain itu OJK juga bisa kita bicara dan minta komitmennya, dan AJK sudah mau juga karena kita tidak disetujui oleh OJK, dan di dalam POJK-nya dikatakan baru bisa sol kalau ada akta notaril. Karena tidak ada akta notaril, jelas ini belum terpenuhi dengan sempurna, jadi kita mesti kreditur preferen. Apalagi AJK udah sepakat bahwa kalau ini karena sudah terjadi CIU, dia pun siap mengeluarkan pernyataan tertulisnya bahwa kita semua masih kreditur preferen, ya. Demikian, ya, karena undang-undang pun demikian, kemudian AJK-nya pun juga setuju, peraturannya juga demikian mengatur, ya. Jadi kita masih kreditur preferen, dan itu langkah-langkah hukum yang saya udah jelaskan, dan saya jelaskan alasannya. Jadi sekali lagi kepada mereka yang saya udah jelaskan ya, untuk melakukan upaya hukum ini memang bisa macam-macam ya. Yang tadi ya memang ada juga yang bicara daftar, saya pun juga bisa daftar untuk secara pidananya untuk supaya kita dibayar. Tapi ada juga daftar secara likuidator, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Ya kalau kita daftar baik secara pidana ataupun kita daftar kepada likuidator, kemudian nanti tadi saya udah bilang proses hukumnya, likuidator bilang baru bekerja nungguin yang pidana, kemudian likuidator merasa dia ditunjuk undang-undang, dia lakukan gugatan juga supaya aset-aset itu dia yang bagikan, itu akan makan waktu lagi cukup panjang lagi, PNPT MAPK lagi bisa 8 tahun pun belum selesai. Jadi upaya hukum yang saya tawarkan ini untuk melakukan upaya hukum terhadap OJK ini adalah justru untuk membantu, siapa tahu ini bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, tidak nunggu harus dugaan 8 tahun tadi seperti yang saya bilang, atau 4-5 tahun sampai dengan 8 tahun tadi, ya kan. Mudah-mudahan lewat gugatan ini OJK kita ketemu di pengadilan, ada proses mediasi, mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik. Demikian, salam sehat dan terima kasih.